الحمد لله الذي غمر صفة عباده بلطائف التخصيص طولا وامتنانا وألف بين قلوبهم فأصبحوا بنعمته إخوانا ونزل الغل من صدورهم فظلوا في الدنيا أصدقاء وأعوانا وفي الآخرة رفقاء وخلانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا يوم الزحام، وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا قرة أعيننا سيدنا محمدا الشافع المشفع يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك وتفضل وتكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما إلى بعد القيامة. أما بعد، حضرات الكرام الأعزاء, para masyayikh, para pimpinan, para sepuh, bini sepuh, haji sepuh, yang mulia Bapak Dr. Muhammad Hasbi As-Siddiqi, Direktur Pendidikan Anak Usia Dini, wakif sekaligus pembina Yayasan Al-Muhajirin Jaga Permai. Dan hal ini ada Kiai Muhammad Zain, ada yang mulia Bapak Haji Khairuddin Mahidin Al-Khair, dan semua jajaran pembina. Perwakilan atau yang mewakili Bapak Wali Kota Metro Bekasi, Bapak Kapolres, dan semua tokoh yang hadir, yang sungguh-sungguh saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, memang belum kenal juga. Beruntung saya bisa menyaksikan sebuah komitmen pengukuhan, inisiasi spiritual untuk bisa melaksanakan sebuah amanah yang besar ini. Amanah sebagai makhluk unggulan, makhluk pemenang. Karena wujud kita di dunia ini adalah sebagai bukti kita ini makhluk yang diunggulkan oleh Allah, sebagai makhluk pemenang. Karena Allah Maha Kuasa menciptakan selain kita, tapi ternyata yang dilahirkan di bumi ini, diwujudkan di bumi adalah kita. Ini kewenangan Allah. Kalau kita pikir kita ini punya jasa apa, kok menjadi makhluk pemenang, diwujudkan di muka bumi ini dan mengalahkan makhluk-makhluk yang selain kita yang tidak wujud, mungkin jumlahnya miliaran atau triliunan. Karena itu semua minal mungkinat bagi Allah. Kok kita yang wujud? Berarti kita ini adalah makhluk unggul. Disitulah maka di dalam surat Hud ayat kalau tidak salah 61 ada firman Allah menyatakan huwa ansya'akum minal ard wasta'marakum fiha. Allah lah yang menciptakan kalian dari bumi, wasta'marakum fiha, dan Allah memerintahkan kalian untuk memakmurkan bumi. Itulah sebetulnya kita diwujudkan untuk melaksanakan sebuah amanah besar, sebuah
memakmurkan bumi ini, tentu kata-kata memakmurkan, kita ini mestinya adalah orang yang kuat, orang yang hebat, baik kuat dari segi akliyah kita, juga segi fisik kita. Karena amanat memakmurkan bumi ini tidak sembarangan. Ada kelembapan, kesempurnaan, kelengkapan. Wazada bastatan fil ilmi wal jism. Bagaimana Raja Talut terpilih menjadi pemimpin, melaksanakan sebuah amanah yang besar. Beliau bukan keturunan orang-orang yang bernasab tinggi. Yang menjadi pertanyaan para pemimpin umat di sekitarnya, tapi dijawab oleh Allah di Al-Quran, wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Allah menambahkan keleluasaan baik fisik yang kuat, sehat, kokoh, fil ilmi dalam pengetahuan, wal jism dan. Jadi gambaran seorang, kita semuanya yang saya sampaikan sebagai umat unggulan. Karena kita ini ada sebuah tanggung jawab, sebuah amanah yang besar. Wastakmaltum fiha, memakmurkan bumi ini. Memakmurkan dengan kesejahteraan, keadilan dan kejujuran. Tidak pandang siapapun. Maka saya bangga hari ini, pagi ini, dan senang kita bertemu di ruangan ini. Tidak membeda-bedakan. Tidak ada sekat-sekat. Yang ada ribatul qalbi, sesambungan hati, hubungan yang kuat dalam hati kita. Bagaimana Ashabul Kahfi? Kalau tidak salah yang hanya berjumlah 7 dalam rangka mengamankan sebuah amanat besar, akidah. Sampai beliau pun masuk sebuah gua dan di situ tidur. Tidurnya bukan sehari 2 hari, tapi ratusan tahun. Tapi mereka orang yang tahu, melihat beliau tidur itu dianggapnya bangun. Wa tahsabum aiqadha wa hum ruqud. Kalian mengira Ashabul Kahfi itu orang yang sedang bangun, padahal mereka itu rukud, sedang tidur. Tidurnya saja dikira bangun, apalagi bangunnya. Ini adalah gambar betapa haibah, kekuatan bagi mereka-mereka yang sanggup menjalankan sebuah tanggung jawab, sebuah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau mereka melihat dengan jelas Ashabul Kahfi ini, lawallau firara, mereka akan lari terbirit-birit, padahal sedang tidur, mereka ketakutan. Apalagi kalau mereka sedang bangun. Jadi makhluk unggulan, manusia yang diciptakan oleh Allah, hidup di bumi ini adalah makhluk pemenang, makhluk yang kuat. Al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min al-dha'if. Seorang mukmin yang kuat, kuat fisiknya, kuat pemikirannya, kuat ijtihadnya, kuat segala upaya untuk melaksanakan sebuah tugas yang besar. Khairun minal mu'min al-dha'if. Jauh lebih baik daripada seorang mukmin tapi yang lemah. Mukmin yang lemah saja baik, karena ada jaminan surga. Ada itu mukmin yang dhaif, tapi Islam mengajak kita menjadi mukmin yang qawi. Di sini saya tampak ada mukmin-mukmin yang qawi itu di Yayasan Al-Muhajirin Jakarta.
Oleh karena itu, dengan harapan ribatul qalbi warabatna ala qulubihim, sebagaimana yang dimiliki oleh para ashabul kahfi, tidurnya saja mengeluarkan sebuah haibah, ya, sebuah orang lain segan, orang lain hormat, apalagi kalau kita berkarya. Para bapak, para ibu hadir rahmatullah, inisiasi sebuah pengukuhan tadi yang kita saksikan ada sebuah upaya recharging spiritual, energi spiritual, ya, recharging energi spiritual. Sebetulnya dengan terpilih sudah cukup untuk melaksanakan tugas-tugas itu. Sudah ada mandat. Tapi ada upacara. Ada mengundang kita untuk menyaksikan pengukuhan itu. Adalah sebuah inisiasi spiritual untuk mengokohkan. Dan itu sangat diperlukan. Untuk mempererat kembali komitmen spiritualnya, kesanggupannya untuk melaksanakan sebuah tugas. Alhamdulillah, alhamdulillah, ini ada sebuah pelajaran penting bagi kita semuanya. Para bapak, para ibu hadirat, setelah kita berpuasa 1 bulan, walaupun mungkin ada yang 30, ada yang 29, semua itu disebut 1 bulan. Yang mana Al-Quran telah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa diwajibkan pada kaum-kaum sebelum kalian, bangsa-bangsa sebelum kalian. Apa target utamanya? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang takwa. Itu arti sederhananya. Tapi di balik itu kita harus paham, yang arti takwa itu adalah melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Bahkan kalau lebih kita luaskan, melaksanakan perintah semampunya. Semampunya itu bukan berarti sakarepe, enggak. Karena kita tidak bisa dalam satu saat melaksanakan 2 perintah sekaligus, apalagi 3 perintah. Ya, kalau memang saat ini kita melaksanakan perintah melakukan silaturahmi atau silaturahim, ya, di saat ini pula kita diperintahkan misalnya melakukan ibadah yang lain, tentu salah satunya mana yang terbaik, itu yang arti mastata'tu. Tapi untuk meninggalkan larangan, ini semuanya bisa. Karena kehadiran panjenengan di majelis ini, di ruangan yang mulia ini, otomatis kita meninggalkan banyak larangan-larangan. Itu arti definisi dari takwa. Berarti puasa itu takwa, sholat itu takwa, silaturahim itu takwa. Ini perintah puasa, berarti kita sudah diperintah takwa. Tapi kenapa ayat ini diakhiri dengan la'allakum tattaqun? Ini takwa yang mana lagi? Disinilah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanya pada sahabat yang sering diajak bicara, bahkan dianggap sebagai spiritual beliau, yaitu sahabat Ubay bin Ka'ab. Sahabat Umar bertanya, ya Ubay, ma makna la'allakum tattaqun di ayat ini? Apa sebenarnya arti dari la'allakum tattaqun? Bukankah puasa takwa? Semua kebaikan ini takwa. Tapi kenapa ayat ini dipungkas dengan la'allakum tattaqun? Sahabat Ubay yang mendapat pertanyaan dari Amirul Mukminin, seorang khalifah yang adil, yang punya wibawa yang luar biasa, tidak langsung menjawab
mengembalikan pertanyaan. Ya Amirul Mukminin, hal salakta tariqan fi syam? Pernahkah baginda lewat sebuah lorong atau jalan yang penuh dengan duri-duri, yang penuh dengan pecahan-pecahan batu yang tajam, yang akan melukai siapapun yang melewati lorong-lorong tersebut? Pernahkah Paduka? Sahabat menjawab, bala salaktu, pernah saya lewati. Lalu sahabat Ubay pun bertanya lagi, mada amil dakhil, apa yang Paduka lakukan? Sikap apa yang Paduka ambil di saat melewati lorong jalan yang penuh duri, batu-batu tajam? Sahabat Umar menjawab, syammartu wajdah, aku angkat kainku, aku melanjutkan perjalanan, wajdahatu, dan aku jalan penuh dengan kehati-hatian. Aku angkat kainku dan aku melanjutkan jalan dengan penuh kehati-hatian. Dijawab seperti itu, sahabat Ubay pun akhirnya mengembalikan pertanyaan sahabat Umar. Hakada makna la'alakum, itulah arti la'alakum. Arti la'alakum adalah menambah semangat, spirit, melaksanakan semua tugas, maju pantang untuk mundur, tapi penuh dengan kewaspadaan dan kehati-hatian. Maka puasa harus menambah, harus ada nilai tambah dalam kehidupan kita untuk kehati-hatian, waspada, tapi tetap kita terus melaksanakan tugas-tugas itu. Maka setelah itu kita ikuti dengan zakat fitrah kita, zakat mal kita, sehingga kita layak disebut sebagai manusia yang kembali pada fitrah di hari-hari yang fitri. Belum lengkap rasanya untuk menyempurnakan hablum minan nasnya, dari hubungan horizontalnya, vertikalnya sudah, horizontalnya. Karena tentu hasil peningkatan sebuah kewaspadaan, kepedulian, kesungguhan akan melahirkan kebersamaan. Kan ajaran puasa ini memberikan sebuah pelajaran, tidak ada beda seorang si kaya dan si miskin. Karena apa yang dialami si miskin, dialami si kaya. Kelaparan juga dia 1 bulan, kehausan juga dia 1 bulan. Apa bedanya sehingga mereka merasa satu persaudaraan, bahkan merasa mereka seperti dilahirkan dari rahim yang satu antara si kaya dan si miskin. Maka tidak ada dada yang sempit, yang ada adalah luas, memaafkan. Dan itu mungkin di Jawa disebut dengan halal bihalal. Bahkan dalam hadis disebutkan, riwayat Ibnu Majah, hadisnya sahih, man kanat lahu madlamah li akhihi min malin aw syai'in falyatahallal. Barang siapa yang punya, katakan kesalahan, atau ada hal-hal yang milik saudaranya, milik temannya, milik orang lain yang terpakai, yang belum sempat dia istighlal, belum sempat dia meminta halal atau mengembalikan dan sebagainya. Hari ini ya, al-yaum falyatah. Di saat kita kembali pada situasi yang fitri itu, alangkah sempurnanya kalau kita pun saling istighlal, saling berhalal bihalal. Dan hari ini kita lakukan itu. Maka saya sampaikan, taqabbalallahu minna wa minkum minas syiyam wal qiyam wa ja'alallahu wa iyyakum al-'aidin wal faizin wal maqburin. Kullu 'am wa antum bi khair. Mohon maaf. Walaupun saya di Surabaya, saya minta maaf di sini. Mungkin saya pernah melakukan apa pada Anda, entah
mencemooh, mengumpat, ya, atau apalah. Di hari ini katakanlah nol. Para bapak, para ibu hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Di dalam situasi yang seperti ini, bahwa kita setelah tahu bahwa kita ini sebetulnya masing-masing kita dengan wujud kita, konsekuensinya kita harus siap menanggung sebuah amanah. Ya, termasuk amanah seperti di Yayasan Al-Muhajir ini dan amanah-amanah yang lain. Apakah kita pernah berpikir dalam usia mungkin 70 tahun, 60 tahun, 80 tahun, sudah apa yang sudah pernah kita lakukan dalam rangka kita merasakan sebuah amanah? Yang 10 tahun itu apa? Kadang ada orang kita lihat mulai lahir sampai dewasa, berumah tangga, terus sampai mengalami usia senja. Sepertinya ya tidak ada sebuah apa yang dia perbuat. Kadang-kadang hanya seputar untuk dirinya, seputar untuk keluarga. Padahal kita diwujudkan oleh Allah sebagai nikmat uzma untuk melaksanakan sebuah amanah. Wasta'maru. Kenapa malaikat dipanggil oleh Allah semua? Lalu Allah mengumumkan pada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan khalifah di permukaan. Malaikat semua diberitahu aku akan menciptakan khalifah yang mengatur bumi ini, memakmurkan bumi ini dengan kesejahteraan, keadilan dan kejujuran. Adanya khulafaur rasyidin sebetulnya itu bukan masalah jabatan. Bahkan sampai ada yang terbunuh, sahabat Umar terbunuh, sahabat Utsman terbunuh, sahabat Ali pun terbunuh. Itu sebenarnya bukan karena jabatan, tapi karena semangat kuat masing-masing sejak menerima ajaran dari Rasulullah SAW untuk menyebarkan sebuah keadilan dan kesejahteraan. Sehingga sahabat Abu Bakar berinisiasi menunjuk sahabat Umar untuk melanjutkan. Kenapa? Karena tahu di sosok sahabat Umar inilah kemampuan untuk melaksanakan sebuah keadilan dan kejujuran. Tidak pandang siapa. Ini sebetulnya bukan karena kemaruk jabatan, bukan karena kedudukan, tapi karena ingin memakmurkan tugas wasta'maru. Di sini sebetulnya nilai-nilai itu. Bagaimana mulianya ajaran Islam? Mungkin kita pernah mendengar cerita di saat Rasulullah SAW wafat. Terjadi sedikit kegaduhan. Kegaduhan apa? Semua mencari di mana baju perang Rasulullah yang penuh dengan kenangan, jasa yang sangat tinggi nilainya, yang dipakai oleh Rasulullah SAW untuk menghadapi, untuk bertahan diri, ya, karena dizalimi oleh orang kafir Quraisy. Jadi perang yang ada misalnya itu dalam rangka menahan diri, dalam rangka untuk apa? Bertahan, bukan. Dan itu Rasulullah punya baju perang. Tapi di saat wafat tidak ditemukan di mana ini. Akhirnya cari, ketemu ternyata ada di tangan orang Yahudi non-Muslim, alias baju perang Rasulullah tergadai di orang Yahudi, di orang non-Muslim. Sepertinya ini sederhana, lalu ditebus oleh sahabat Ali, selesai. Masalahnya bukan sederhana. Ada pertanyaan, kenapa Rasulullah sampai menggadaikan baju perangnya yang begitu bermakna, begitu bernilai? Kenapa? Apakah ada kebutuhan Rasulullah?
sampai menggadaikan keterpaksaan? Yang kedua, apakah sahabat-sahabat ini bakhil semua, kikir semua sampai Rasul sampai menggadaikan sebuah baju perang yang begitu bernilai? Apakah sahabat-sahabat bakhil? Kalau tidak bakhil, apakah sahabat-sahabat ini melarat semua? Kita tahu, jangankan harta diminta oleh para sahabat, nyawa diminta oleh Rasulullah, diberikan. Mereka sudah tidak melihat dunia ini untuk ditahan-tahan, nyawa diminta Rasul, diberikan. Tapi kenapa Rasul sampai menggadaikan? Atau pertanyaan yang kedua, apakah mereka itu minal fuqara wal masakin? Jangan sampai kita berpikir. Riwayat hadis luar biasa. Tarikh menceritakan bagaimana sahabat Abdurrahman bin Auf kalau sudah mendatangkan dagangan dari luar kota masuk ke Madinah. Kota Madinah ini bergoyang karena banyaknya dagangan yang kulaan yang ini oleh sahabat Abdurrahman. Saking banyaknya dagangan yang dibawa masuk ke Madinah. Sahabat Abdurrahman bin Auf kaya raya. Sahabat Utsman punya pembantu, ya, katakan pembantu, tidak kurang 400 pembantu. Itu sahabat Utsman. Yang di saat sahabat Utsman mau dikepung, pembantu ini yang akan memberikan, tapi dilarang sahabat Utsman. Sahabat Abu Darda melepaskan semua miliknya, kekayaannya, kebun kurma, rumah semua, sehingga tidak ada satupun yang nempel. Dia keluar dari kebun dan rumahnya itu, anak kecilnya sedang menggigit sebatang kurma. Begitu tahu, langsung diambil, dikembalikan ke kebun itu. Apa alasannya? Karena semua kebun kurma, rumah dan semua milik saya sudah saya serahkan untuk sabilillah. Lalu apa sebetulnya kejadian Rasulullah sampai menggadaikan? Ini sebetulnya yang harus kita garis, bahwa ini sebuah amanah dan titipan Rasulullah agar umatnya memperhatikan kelompok-kelompok, walaupun mereka bukan muslim, tapi non muslim, mereka juga punya hak manakala mereka sedang membutuhkan hak-hak itu. Ditinggalkan oleh Rasulullah agar mereka, karena apa? Keadilan dan keadilan, mensejahterakan, pemerataan kesejahteraan. Ini adalah tugas amanat kita. Ini bagian dari wastakmarkum fiha. Sahabat Ali tersinggung di saat berperkara dengan orang non muslim di hadapan pengadilan. Sahabat Umar Khattab, sahabat Umar memerintah, ya Abul Hasan taqaddam an khasmi. Hai Abul Hasan, yang bahasa sahabat Ali, maju sedikit dari lawanmu dan keadaan punya perkara dengan non muslim. Sahabat Ali pun tampak wajah yang sedikit marah, menahan marah. Sahabat Umar tahu. Setelah usai, sahabat bertanya, kenapa ya Abul Hasan? Saya minta engkau maju sedikit, tapi tampak wajahmu ada kemarahan. Sahabat Ali pun menjawab, bagaimana sih tidak marah? Kenapa engkau ya Amirul Mukminin membeda-bedakan saya dengan lawan saya? Ada dua hal engkau membedakan. Satu, engkau menyebut saya Abul Hasan. Kunyah, ini berarti engkau masih memuliakan, menyebut sebuah kemuliaan bagi saya. Yang kedua, engkau meminta saya maju sedikit daripada lawan. Kenapa terjadi? Bukankah saya berperkara dengan dia, minta keadilan? Sebut nama saya, samakan saya dengan dia, dudukkan saya sejajar dengan dia. Itu sudah ditunjukkan di awal-awal Islam. Bagaimana peristiwa perang Yarmuk,
awal-awal perang menghadapi orang-orang Eropa. Sahabat Abu Jaham bin Hudzaifah al-Adab, usai perang belum menanti saudaranya, kok belum kembali. Pasti dia sedang luka parah. Di saat yang terik matahari, di samping luka parah, dia mungkin kehausan. Saya harus mencarinya. Maka berinisiatif membawa semacam kendi ya, yang tempat air untuk mencari. Kalau ketemu akan saya beri minum, akan aku usap dengan air agar segar. Dicarilah. Ternyata ketemu dia dalam keadaan luka parah, sudah tidak mampu ya, untuk berkata, tidak mampu berkata. Akhirnya didatangi, diisyaratkan ingin mau diberikan minuman, dituangkan air. Dia memberi isyarat, ini ingin meminumnya. Begitu mau diminum, tiba-tiba mendengar suara rintian, tidak jauh dari itu. Loh, kok saudara sepupunya ini memberi isyarat agar engkau ke sana, engkau ke sana. Padahal sudah hampir sampai di bibir minum ini. Isyarat kau ke sana. Akhirnya dituruti. Sampai di pemilik suara ternyata sahabat Hisham ibnu Abil As, saudara dari sahabat Amr bin As, sedang luka parah dan kehausan. Akhirnya disodorkan air, mengangguk karena sudah sulit untuk bisa bersuara, tidak mampu berbicara. Begitu dituangkan mobilnya, tiba-tiba mendengar suara lagi, rintian, tidak jauh dari itu. Ternyata sobat Hisham pun memberi isyarat agar kamu ke sana, ke suara. Tidak jadi minum. Akhirnya sobat Abu Jaham ini mendatangi suara itu. Sampai di sana pemilik suara sudah meninggal dunia. Karena sudah meninggal dunia, dia cepat balik ke sobat Hisham ibnu Abil As. Sampai ke sobat Hisham ibnu Abil As sudah meninggal dunia juga. Akhirnya kembali ke saudaranya yang pertama tadi. Dan sampai di saudara pertama juga sudah meninggal dunia. Tiga-tiganya meninggal dunia hanya karena ingin mendahulukan kepentingan orang lain. Begitu ikatan persaudaraan yang luar biasa, yang kuat begitu. Sehingga Rasulullah pun menyatakan, lan tadkhulul jannah hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta taha. Kalian tidak akan bisa masuk surga sebelum kalian beriman. Dan kalian belum disebut orang yang beriman secara sempurna, atau katakan belum dianggap orang beriman sebelum kamu mengadakan sebuah ikatan persaudaraan, melaksanakan sebuah kejujuran, keadilan, pemerataan, tentu menurut hak-hak. Makanya di dalam surat ayat 9 disebutkan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sifat-sifat mereka para orang, dan eksis ayat ini harus terus ada ila yaumil qiyamah. Watak-watak yang selalu mendahulukan orang lain walaupun sebenarnya dirinya itu orang yang sangat membutuhkan. Para hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Maka ini waktunya kita menunjukkan dan mulai, kalau kemarin belum merasa sebagai manusia yang sedang mendapatkan sebuah tanggung jawab yang besar itu, ya, bagaimana tidak dalam surat Al-Ahzab ayat 72 sebelum inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina ayyahmilna wa ashfaqna minha wa hamal insan innahu kana zaluman jahula. Aku tawarkan amanah. Ini tanggung jawab termasuk ini. Bagaimana mulianya Al-Azhar, di bawahnya sebuah perjalanan muamalah sosial, memberikan bimbingan, pencerahan, menyebarkan agama
secara santun, merangkul tidak memukul, mendidik tidak membidik, membina tidak menghina, dan lain sebagainya dan sebagainya. Di saat kita hari ini sedang disebut sebagai Yaumul Haraj, hari disrupsi, saat-saat era disruption, itu saat orang ingin melahirkan sebuah karya-karya baru, konsep-konsep baru, teknologi baru, bisa juga untuk memperkuat, tapi juga yang lebih banyak merusak konsep-konsep yang lama yang sebenarnya masih layak, masih bagus, dirusak dengan kita sudah banyak menyaksikan, terutama di dunia industri. Kapan kemarin dia sebut raksasa industri, sekarang tidak ketemu di mana sekarang. Bagaimana beritanya? Bagaimana riwayat? Dulu kita pegang HP yang namanya Nokia, hampir satu orang 2-3 HP. Penjual kelontong, tukang beca, ini semua HP. Tapi muncul produk baru. Ini kemana? Dan itu hadis Rasulullah telah menyatakan, walladzi nafsi biyadihi la taqum sa'ah hatta ya'tiya 'alan nas zamanun la yadil qatil fima qatal walal maqtul fima qutil. Qalu wa ma dzakar qala al-haraj. Qalu wa ma al-haraj al-qatl al-qatl wa filatin al-ikhtilat wal ikhtilaf. Al-qatl wal maqtul finnar. Rawahu Muslim, hadisun sahih an Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Demi zat yang menguasai diri saya, kiamat belum segera didirikan sebelum datang sebuah masa, sebuah era di mana seorang membunuh orang lain, dia tidak tahu motivasi apa membunuh, apa penyebabnya, tidak tahu. Ya sudah terjadilah. Kenapa? Karena usumnya ya seperti itu sudah. Saatnya ya saat dia seperti itu. Walau maktul, terbunuh pun tidak tahu penyebab kesalahannya. Kenapa saya dibunuh? Tidak tahu. Tidak tahu, tiba-tiba terbunuh. Hanya karena dia kedahuluan. Kalau tidak kedua, dia mungkin sebagai pembunuh. Yang pembunuh sebagai yang terbunuh. Dan itu sudah terjadi sedemikian rupa. Yang disebut Rasul al-qatlu al-qatlu, al-ikhtilat wal-ikhtilat. Kita tidak tahu. Kita ini di era, mungkin kita ini sebetulnya juga bagian dari pelaku itu. Tapi karena ini sudah dilakukan oleh semua orang, hampir semua orang, kita sulit keluar dari saat-saat dari perilaku seperti itu. Kita tidak tahu. Berita hoax gimana? Siapa yang tidak kenal? Semua percaya. Yang memviralkan semua, hampir semua. Sekarang ini seperti itu. Justru berita-berita hoax ini yang menjadi pedoman mereka. Tidak ada tabayun, tidak ada klarifikasi, tidak ada cross check, tidak ada apa. Begitu dalam berita langsung dianggap ini meyakinkan, dianggap ini hadis yang sahih. Ya seperti ini. Karena kuatnya situasi seperti itu, sulit menghindar. Lah, yang bisa juga yang maksudnya qatil wal maqtul, pembunuhan itu pembunuhan karakter. Pembunuhan sebuah karya-karya besar. Dan itu terus muncul dan lain sebagainya. Bahkan termasuk saya Al-Fakir Al-Dhaif, katakanlah kemarin terpilih sebagai ketua umum MUI. Ya mungkin karena terjadi itu. Mereka tidak tahu mungkin, jadi mereka sebetulnya salah itu, ya, salah memilih. Tapi karena situasinya sudah ruwet, tidak bisa membedakan mana yang benar mana yang. Jadilah saya sebagai ketua umum MUI. Karena yang mengharap itu tadi.
karena yang lalu. Jadi kita ini sebetulnya seperti orang salang sinawang, ya katakanlah kalau disebut ketua umum yang mungkin yang KW3 atau KW4 dan sebagainya. Nah, oleh karena itu mari bersama-sama dengan halal bihalal setelah puasa kita mulai menyiapkan diri, memposisikan diri sebagai pemegang amanah, bagaimana bisa melaksanakan sebuah pemakmuran terhadap kesejahteraan umat secara dengan adil dan menjalankan dakwah yang disebut sebagai dakwah yang penuh simpati, ya, tanpa ada orang lain yang merasa tersinggung. Ayatnya menyatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan agama. Artinya apa? Karena semua terang benderang semua itu positif semua itu baik semua. Artinya sudah tidak perlu ada paksaan-paksaan, karena semua itu baik. Kalau ada orang yang masih memahami Islam sehingga timbul Islamofobia dan sebagainya, ini mungkin ada kelainan bukan karena melaksanakan semua. Mudah-mudahan puasa kita kemarin, Idul Fitri kita, zakat kita, baik fitrah maupun mal, dan sampai hari ini pun kita halal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul menjadikan manusia yang baru, manusia yang kuat pemikiran, istihad, bencana, inovasi dan sebagainya. Dan semua kini kita niatkan demi untuk masa depan panjang kita. Kita adalah makhluk abadi, ya, makhluk abadi kita ini sebenarnya. Adanya kematian, kelahiran itu hanya proses perpindahan saja, ya, dari alam rahim ke alam dunia dan dari alam barzakh, setelah ini alam akhirat. Di sana kita abadi. Makanya sahabat para ulama salaf dulu kalau bertemu dengan sesama ulama panggilannya ya ahlal baqa wa ya ahlal dam, hai makhluk langgeng, hai makhluk abadi, innama khuliqtum lil abad, kalian diciptakan untuk sebuah keabadian di akhirat nanti. Walakinnakum tunqaluna min darin, kalian hanya saat ini mengalami perpindahan proses dari satu perpindahan ke perpindahan alam, nantinya sampai kepada alam akhirat. Di sana khalidina fiha abada. Kita makhluk proyeksi akhirat. Semoga acara ini betul-betul memberikan ada nilai tambah dalam kehidupan kita. Manakala ada kata-kata yang kurang berkenan, yang kasar, dalil yang keliru, mohon diluruskan. Ihdinas siratal waffaqana Allah iyyakum ila istiqamah wal khair wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.